Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Rika Perbina dan teman saya Sarah Hasugian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kulkas. Bagaimana ya sejarah penemuan kulkas itu dan bagaimana cara kerja kulkas tersebut. Yuk, kita dengar penjelasannya bareng-bareng. Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai teknologi kulkas. Kita semua pasti sudah mengenal kulkas. Kulkas menjadi peralatan rumah tangga yang sangat banyak dipakai oleh orang-orang. Tahukah Anda bagaimana proses penemuan kulkas? Model pendingin buatan pertama diciptakan oleh William Cullen dari University of Glasgow pada tahun 1784. Namun, percobaan yang dapat diciptakan sejumlah es kecil itu tidak dapat diaplikasikan secara praktis. Pada tahun 1805, penemu Amerika Oliver Evans mendesain lemari es. Selanjutnya, pada tahun 1834, Jacob Perkins membuat lemari es menggunakan sistem kompresi uap ether. Model ini tidak dianggap berhasil sampai John Gary menyusun model yang lebih efektif. John Gary adalah dokter yang mengobati pasien yang menderita demam kuning. Dia menggunakan prinsip-prinsip dasar udara dingin untuk membantu pasien menstabilkan suhu tubuhnya dan beristirahat. Ia membangun unit pendingin untuk menciptakan ruangan berpendingin. Proses pembuatan lemari es berkembang lebih pesat setelah Carl von Linden menemukan metode untuk meningkatkan proses pencairan gas pada tahun 1876, kemudian mematenkannya. Bagaimana jika kulkas hingga pada saat ini tidak ada? Apa yang akan terjadi? Orang-orang akan kebingungan dalam menyimpan makanan agar tidak cepat busuk. Dengan adanya kulkas, bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan lebih tahan lama dan tetap terjaga kesegaran pada suhu yang telah dikondisikan. Lalu, bagaimana sih cara kerja kulkas itu? Cara kerja kulkas cukup mudah untuk dipahami. Untuk mengetahui prinsip cara kerja kulkas, konsep fisika yang harus kamu tahu yaitu liquid, cair, atau gas yang menguap terjadi proses penyerapan kalor, dan saat liquid mengembun terjadi pelepasan kalor. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor itu. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin. Umumnya sering kita sebut freon atau nama ilmiah chlorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah cair ke gas dan kembali menjadi cair. Perubahan tekanan ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah cair ke gas di dalam evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas menuju ke kompresor. Kompresor memanfaatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon yang tekanan tinggi membentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon cairan tekanannya ini
jadi gimana? Udah paham kan teman-teman mengenai teknologi kulkas itu? Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Thank you, bye.